Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zamita Al-Aminah, mahasiswi Universitas Esa Unggul, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Ilmu Gizi dengan nomor induk mahasiswa 2020 0302 079. Di sini, saya izin mempresentasikan bahan tugas UAS Pendidikan Agama Islam yang bertemakan kesehatan lingkungan. Kesehatan menurut pandangan Islam. Pandangan Islam tentang kesehatan ini, sehat dalam bahasa Arab, disebut dengan sihah, yang artinya adalah keadaan yang baik, bebas dari penyakit dan kekurangan, serta dalam keadaan normal. Kata sehat walafiat merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu afiat, yang artinya adalah perlindungan Tuhan untuk hambanya dari bencana dan tipu daya. Perlindungan tersebut bisa didapatkan jika seseorang mengindahkan petunjuk tipu daya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kondisi jasmani seseorang sangat penting untuk modal menjalankan tugas sebagai khalifah di muka bumi. Dijelaskan pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 247, Allah memilih seorang raja yang bernama Talut yang dikarenakan rohani dan jasmaninya yang sehat. Allah Subhanahu wa taala juga menyukai hambanya yang kuat dibandingkan dengan hambanya yang lemah. Pandangan Islam tentang kesehatan. Pengkajian terhadap kesehatan lingkungan dalam Islam tidak lepas dari kajian tentang tujuan penetapan syariat atau maqasid al-syariah. Jadi, menjelaskan bahwa Islam telah menetapkan tujuan penetapan syariat di bumi. Di antaranya adalah untuk memelihara agama, hifz al-din, akal, hifz al-aql, jiwa, hifz al-nafs, harta, hifz al-mal, dan keturunan umat manusia, hifz al-nasl. Pemeliharaan kesehatan dalam Islam terletak pada kehidupan yang bersih, aktif, tenang, moderat, adil, proporsional, seimbang, dan juga alami. Jangan melakukan sesuatu dengan mengabaikan kebutuhan sendiri, sehingga menjaga kesehatan menjadi hal penting yang harus dilakukan oleh manusia agar tercipta kehidupan yang bermakna dan berguna bagi diri sendiri maupun masyarakat sekitar. Hubungan kebersihan dengan kesehatan. Nabi Muhammad SAW mengajak kaum muslim untuk hidup sehat dan mencegah penyakit dengan menjaga kebersihan lingkungan. Dalam Islam, kebersihan merupakan sebagian dari iman dan juga menjadi sebuah perintah. Dalam membahas perkara kebersihan dalam agama, Islam juga menggunakan 3 macam istilah, yaitu nazafah atau nazif, yang artinya adalah kebersihan dari kotoran noda secara lahiriah dengan menggunakan alat suci berupa air. Yang kedua adalah toharoh. Toharoh ini menyucikan atau membersihkan dalam makna lahiriah dan batiniah. Toharoh ini yang merupakan lahiriah membahas masalah air, tanah, wudhu, mandi, dan tayamum. Sedangkan toharoh menurut maknawiyahnya yang membahas tentang kesucian dari hadas sehingga dapat beribadah dengan benar. Tazkiyah. Yang ketiga adalah tazkiyah. Tazkiyah ini membersihkan diri dari sifat-sifat atau perbuatan tercela dan menumbuhkan serta memperbaiki jiwa dengan sifat-sifat terpuji. Kata tazkiyah ini juga digunakan untuk mengungkapkan aspek kebersihan harta dan jiwa. Contohnya adalah seperti zakat. Lalu selanjutnya adalah pola hidup dalam perspektif hukum Islam. Pola hidup merupakan segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia dengan rutin dan berkesinambungan, serta dapat memberi makna pada kehidupan seseorang, baik bagi diri sendiri maupun lingkungan luar. Pola hidup ini merupakan suatu kebiasaan seseorang dalam kesehariannya secara teratur dan berulang-ulang. Dalam hal ini, Al-Quran mengatur pola hidup mencakup beberapa aspek menurut Wahyu di tahun 2015. Di antaranya adalah menjaga kebersihan jasmani dan rohani. Contohnya adalah bersuci, menggunakan wudhu dan mandi. Bersuci dari najis, dan menjaga kebersihan lingkungan.
Yang kedua adalah pola makan. Pola makan ini yaitu tidak berlebihan dan konsumsi makanan yang halal dan bergizi. Yang ketiga adalah mengatur waktu, dan yang keempat adalah istirahat yang cukup. Lalu yang kedua adalah lingkungan menurut pandangan Islam. Pandangan Islam tentang lingkungan. Lingkungan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah fikih lingkungan hidup atau fiqhul bi'ah, yang artinya adalah ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungannya. Komponen lingkungan ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama, komponen abiotik atau disebut juga dengan lingkungan mati. Nah, contohnya artinya adalah segala yang tidak bernyawa, seperti tanah, udara, air, iklim, kelembapan, cahaya, topografi, bunyi, dan juga lain-lainnya. Yang kedua adalah komponen biotik atau lingkungan hidup. Komponen biotik ini adalah segala sesuatu yang bernyawa, seperti hewan, tumbuhan, makhluk mikroskopis, dan juga manusia. Lingkungan pada prinsipnya merupakan suatu sistem yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga pengertian lingkungan hampir mencakup semua unsur ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Etika Islam terhadap lingkungan hidup. Maka menurut Muhammad Idrus pada tahun 2015 dalam Islam dan Etika Lingkungan, sebagaimana dikutip oleh Harahap tahun 2015 dengan jurnal Etika Islam dalam mengelola lingkungan hidup, ada 3 tahapan dalam beragama secara tuntas dapat menjadi sebuah landasan etika lingkungan dalam perspektif Islam, yaitu pertama adalah ta'abbud, bahwa menjaga lingkungan adalah merupakan implementasi kepatuhan kepada Allah. Karena menjaga lingkungan adalah sebagian dari amanah manusia sebagai khalifah di muka bumi. Yang kedua adalah ta'akuli, yang artinya adalah perintah menjaga lingkungan secara logika dan akal pikiran, di mana lingkungan tempat kita hidup ini sudah dibuat sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sebagai makhluknya tidak boleh merusaknya. Yang ketiga adalah takhalluk, yang artinya adalah menjaga lingkungan harus menjadi akhlak, tabiat, dan kebiasaan setiap orang. Karena menjaga lingkungan ini menjadi sangat mudah dan indah manakala bersumber dari kebiasaan atau keseharian setiap manusia. Adapun etika terhadap lingkungan berdasarkan pada kerangka konseptual, yaitu berupa tauhid, ibadah, pengetahuan, memanfaatkan dan memelihara, amanah dan keseimbangan, keindahan, halal dan haram. Ayat Al-Quran yang berhubungan dengan lingkungan. Ayat Al-Quran yang menggambarkan tentang pelestarian lingkungan hidup menurut Zulaihat pada tahun 2014, berikut adalah pembahasannya. Yang pertama adalah melestarikan lingkungan hidup merupakan manifesti keimanan menurut Quran Surah Al-A'raf ayat 85. Yang kedua adalah merusak lingkungan adalah sifat orang-orang munafik dan pelaku kejahatan menurut Quran Surah Al-Baqarah ayat 205. Yang ketiga adalah semesta merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia menurut Quran Surah Al-Luqman ayat 20 dan juga Quran Surah Ibrahim ayat 32-33. Yang keempat adalah manusia adalah khalifah untuk menjaga kemakmuran lingkungan hidup menurut Quran Surah Al-An'am ayat 165. Yang terakhir adalah kerusakan yang terjadi di muka bumi oleh karena ulah tangan manusia menurut Quran Surah Asy-Syura ayat 30 dan juga Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Pelestarian lingkungan. Di dalam Islam dikenal 3 macam bentuk pelestarian lingkungan menurut Mangunjaya tahun 2013, yaitu pertama adalah dengan cara ihya, yaitu dengan mengolah tanah lahan tertentu yang mampu digarap dan difungsikan sebagai lahan hidup demi kepentingan pribadi. Jika dia mampu mengolahnya dengan baik, maka lahan tersebut milik orang tersebut. Namun menurut Imam Abu Hanifah, hal ini haruslah sudah mendapatkan izin dari pemerintah. Yang kedua adalah dengan proses iqta, yaitu pemerintah memberikan jatah lahan kepada orang tertentu
untuk dimanfaatkan atau diolah. Namun tidak semua penerima mendapatkan lahan dengan waktu paten atau selamanya. Adapun yang diberikan jangka waktu tertentu. Yang ketiga adalah dengan cara hima, yaitu pemerintah menetapkan suatu area untuk dijadikan kawasan lindung dan demi kemaslahatan masyarakat. Jika pada zaman dahulu, lahan hima biasanya digunakan untuk tempat pengembalaan kuda-kuda milik negara, hewan zakat, dan lainnya. Jika suatu area atau lahan sudah dijadikan hima, maka lahan itu tidak bisa dilakukan ihya. Berikut sudah saya sampaikan presentasi tugas UAS Pendidikan Agama Islam. Jika ada salah kata, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.